Welcome back to English with Mr. Marbun. Okay, my students, today in this video we are going to discuss how to express opinions and thoughts. Ya, kali ini dalam video saya kita akan membahas dan mempelajari bagaimana cara mengungkapkan pendapat ataupun gagasan dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita berikan perhatian penuh supaya kita bisa mengerti cara membentuk kalimat-kalimatnya menjadi ungkapan untuk menyampaikan pendapat ataupun meminta pendapat. Okay, let's get started. Yeah, asking for opinion and giving opinion. Nah, dalam pembahasan ini kita akan mempelajari bagaimana cara bertanya atau menanyakan pendapat dan juga bagaimana cara memberikan pendapat. Okay, so asking for opinion itu berarti menanyakan pendapat. Giving opinion itu artinya memberikan pendapat. Oke, kita lanjutkan. Asking for opinion. Jadi di sini menanyakan pendapat. Oke. What do you think of? Nah, ini salah satu bagaimana cara menanyakan pendapat. What do you think of? What do you think of? Apakah pendapatmu? Atau apa pendapatmu terhadap atau tentang. Nah, di sini tentu kita akan kasih apa yang mau ditanyakan pendapatnya. Oke. Di sini ada what do you think of banning smoking in public area? Bagaimana pendapatmu atau apa pendapatmu mengenai banning? Banning itu adalah pelarangan ya, smoking in public area. Pelarangan merokok di daerah umum atau di area umum ya. Nah, perhatikan di sini ada what do you think of. Setelah of di sini ada banning. Banning ini awalnya adalah kata kerja. Karena di sini ada preposisi of, maka ban-nya ini ditambahkan ing atau ing. Banning ya. Smoking ini merokok ya, in public area. Oke, apakah harus ditambahkan kata kerja? Tidak juga ya, bisa kata benda ya, atau frasa kata benda ya, frasa kata benda. Oke, jadi ada seperti ini polanya. What do you think of plus verb ing atau noun phrase. Oke, apakah contoh noun phrase ini kira-kira? Nah, noun phrase bisa saja seperti ini. Bagaimanakah pendapatmu tentang virus corona? Itu berarti what do you think of coronavirus? Or what do you think of the spread of COVID-19? Boleh. Ya, itu namanya sudah noun phrase ya, noun phrase. Jadi noun phrase itu dia kata bendanya sebagai kepala frasanya. Contoh ya, contohnya ya kalau kita buat frasa yang lain ya, frasa kata benda, kita buat contohnya, kita gabung dia dengan kata benda dengan kata sifat. Contohnya beautiful girl. Berarti beautiful girl, girl itu kata benda, sedangkan beautiful itu kata sifat. Nah, itu sudah disebut dengan noun phrase ya, noun phrase. Beautiful girl. Jadi kita bisa sebutkan lagi coronavirus. Virus itu adalah kata benda. Corona juga kata benda. Jadi inilah yang disebut dengan noun phrase atau frasa kata benda. Oke. Nah, atau bisa kita buat lagi what do you think of, bagaimana menurutmu
Apa kita buat contoh yang lain? Bagaimana menurutmu belajar secara online? Nah, what do you think of learning online? Nah, gitu ya. What do you think of learning online? Nah, itu bisa seperti itu. Nah, nanti contoh-contoh itu juga kamu tulis, ya. Kamu tulis contoh-contohnya, dan penjelasan saya juga kamu tulis supaya kamu bisa semakin memahami, ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena dengan menulis kamu semakin bisa mengingat dan semakin bisa mengerti cara membentuknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada di sini juga what's your opinions about? What's your opinion about? Sama saja juga masih menanyakan pendapat, ya. Apa pendapatmu tentang gitu ya. Oke, ada di sini about. Ini about artinya tentang, ya. What's your about online learning during this pandemic? Apa pendapatmu tentang belajar online atau belajar daring, ya, selama pandemi ini? Ya kan? Di sini ada kata about. Setelah about bisa juga noun phrase, ya. Oke. Ini ada polanya seperti ini. What's your opinion about verb ing atau noun phrase? Atau kita buat yang lain. What's your opinion about this drugstore? Bagaimana pendapatmu tentang toko obat ini? Boleh, ya. Atau bagaimana pendapatmu tentang korupsi? What's your opinion about corruption? Corruption di mana? Di Indonesia. What's your opinion about corruption in Indonesia? Nah, itu nanti mungkin yang diminta pendapat akan menerangkan bagaimana pendapat dia, ya kan? Oke, begini caranya, ya. Ya, ada lagi. Do you have any idea? Do you have any idea? Atau apa gitu, ya. Nah, ini juga ungkapannya untuk menanyakan pendapat. Apakah kamu punya ide yang sama juga, atau kamu punya pendapat, ya gitu ya. Apakah kamu punya pendapat mengapa atau di mana, kenapa gitu, ya. Oke. Kita lihat contohnya sini. Do you have any idea why we must wear a mask during this pandemic? Okay. Do you have any idea why we must wear a mask during this pandemic? Apakah kamu punya ide atau punya gagasan mengapa kita menggunakan masker selama pandemi ini? Nah, ini ya. Ini cara penggunaannya. Boleh seperti ini kalau mau menanyakan pendapat, ya, kepada seseorang. Oke. Ya, kita tambahin saja. Do you have any idea why many people died after vaccine? Nah, itu bisa juga. Nah, jadi dibuat contohnya seperti itu. Atau do you have any idea why we must learn from home? Nah, itu juga bisa. Itu kan menanyakan ide, ya. Oke, ini ada bentuknya seperti ini. Do you have any idea? Kemudian plus what, why, how. Ini maksudnya, ini bisa diganti saja dengan what, why, tergantung apa yang mau ditanyakan, ya. Pendapat apa yang mau ditanyakan, ya. Atau kita buat, do you have any idea how, ya, how the virus comes into the body? Itu bisa seperti itu, ya. Apakah kamu punya ide bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam tubuh? Nah, kira-kira ini seperti itu, ya. Oke, ini perlu kamu pahami bagaimana cara membuatnya, membuat expressionnya dengan pola ini. Jadi, do you have any idea? Kemudian ditambahkan what, why, how, kemudian masukkan sentence. Sentence di sini sudah ada subjek predikatnya, ya. Oke, ini kalimat sempurnanya, ya. Oke, ini dia. Kalau ini kan setelah why, ya. Jadi nanti di sini ada setelah why. Ya, kita
gitu ya. Nah setelah ini nanti kan sudah bisa ditambahkan kalimat baru. Ini dia kalimat barunya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ada lagi, what are your views on? Nah, ini apa pandanganmu terhadap? Nah, apa pandanganmu terhadap ya? Apa pandanganmu terhadap? Bisa juga what are your views on this video of learning today? Apa pandanganmu terhadap video pembelajaran hari ini? Nah, ini dia. Mulai seperti ini yang kamu tambahkan. Oke, untuk tugas kamu ya. Untuk tugas kamu akan membuat contoh yang ini tadi ya. Do you have any idea? Kemudian sama yang what's your opinion about? Ini satu ya. This number 1 and this number 2. Ya, and this one number 3. Ya, itu kamu buat tugasnya nanti, buat contohnya yang lain selain dari contoh yang sudah saya buat ya. Oke. Di sini ada what are your views on plus noun phrase. Nah, ini dia. Ini noun phrase ya. Ini sudah termasuk noun phrase. Langsung on this video of learning today. Atau bisa juga gerund ya. Gerund itu maksudnya kata kerja ditambahkan ing ya. Jadi itu kata kerja ditambahkan ing ya. Oke, jadi itu kata kerja ditambahkan ing ya, itu kalau gerund itu. Contohnya gimana itu? Apa pandanganmu terhadap apa kita buat ya? Melakukan kejahatan di jalan ya. What are your views on doing crime in the street? Nah, kira-kira boleh seperti itu ya. Jadi on do-nya ditambahkan ing jadi doing ya. What are your views on doing crime in the street? Nah, kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya ada do you agree with? Apakah kamu setuju dengan? Nah, ini juga bisa menanyakan pendapat ya. Di sepanjang kita meminta bagaimana pendapat dia terhadap sesuatu yang kita tanyakan. Oke. Do you agree with Tina's choice on what we are going to do? Do you agree with Tina's choice on what we are going to do? Nah, di sini apakah kamu setuju dengan pilihan Tina terhadap apa yang akan kita lakukan? Mungkin Tina memberikan pilihan supaya kita melakukan sesuatu kan gitu, sesuai dengan pilihan dia. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu gitu ya. Nah, begini caranya. Do you agree with? Tinggal namakan noun phrase ya. Noun phrase di sini kata benda, frasa kata benda ya. Oke. Berikutnya ada what about. What about ini bisa juga gimana ya, gimana menurutmu gitu ya. Ada contoh sini, what about learning together at home? Nah, bisa what about learning together at home. Jadi setelah about ini ya bisa juga ya gerund ya, kata kerja tambahkan ing, atau bisa juga langsung noun phrase juga boleh ya. Oke, gimana menurutmu makan di restoran saat pandemi ini ya gitu. What about what about eating dinner in this pandemic? Ya, di masa pandemi ini kan gitu. Ya, bagaimana menurutmu? What about? Nah, gitu kira-kira berarti ini artinya kita mau minta pendapat dia gitu ya. Kita meminta pendapat dia. Oke. Nah, jadi memberikan pendapat itu bisa dia, sekarang kan kita memberikan pendapat, tadi kan menanyakan pendapat, sekarang kita memberikan pendapat. Di dalam memberikan pendapat itu ada semacam tingkatannya ya, bisa dia pendapatnya lemah, biasa saja, atau kuat. Maksudnya begini, dia cara penyampaian itu dari kalimat dia itu bahwa dia memberikan penegasannya gimana, agak lemahkah atau biasa saja atau kuat penegasannya kan gitu. Oke, kita lihat dulu. Nah, kalau dia yang
lemah, cara memberikan pendapat. Itu tadi kita belajar tentang yang barusan tadi kita belajar menanyakan pendapat. Nah, sekarang ini memberikan pendapat ya. Oke, weak. Sini berarti weak itu lemah. Berarti I'm not sure. Saya tidak yakin, tapi ini dah. Ada kata-kata I'm not sure, but saya tidak yakin, tapi ya gitu ya. Maksudnya dia memberikan pendapat saya gini ya, tapi saya tidak yakin, tapi gitu. Ada tapinya gitu ya. Oke. Atau kita buat contoh yang lain. I'm not sure, but virus can come into mouth at first. Saya tidak yakin, tapi virus itu bisa masuk melalui mulut. Ya, gitu kira-kira gitu. I could be wrong. Ya saya ya bisa jadi salah, tapi ya gitu ya. Tapi virus ini bisa menyebar atau bisa menginfeksi anak-anak juga boleh gitu ya. Boleh juga seperti itu. Jadi ini lemah ya memberikan pendapatnya. Kemudian I am no expert. Ya saya sih bukan ahlinya, tapi itu ada tapinya ya. Nah, ini tinggal menambahkan apa yang mau pendapatnya apa yang mau kamu sampaikan di sini ya. Oke. Ya, kamu boleh dulu buat contoh express ungkapan dengan yang ini ya, giving opinion yang lemahnya, yang ini ya, I could be wrong ya. Ya. Oke. Selanjutnya ada yang medium, yang biasa-biasa saja, oke, tapi juga memberikan pendapat ya. I would like to point out that ya, saya ingin sekali ya, menekankan atau memberikan perhatian bahwa gitu dia memberikan cara memberikan pendapatnya gitu, cara dia ya. I would like to point out that ya, saya ingin sekali berpendapat bahwa ya, belajar online ini banyak memberikan manfaat. Nah, contohnya seperti itu. I would like to point out that online learning can give a lot of benefits. Nah, gitu. Kemudian ada in my opinion. Nah, ini pendapat saya. Nah, gitu ya. Pendapat saya biasa saja memang. Pendapat saya online learning is good for us to exercise. Nah, ya maksudnya gini, pendapat saya belajar dari ini bagus untuk berlatih gitu ya kiranya. Kemudian ada honestly think that, ya sejujurnya saya berpendapat bahwa gitu ya. Kemudian I think, menurut saya gitu. The way I see it is that apa gitu ya. Ya cara saya melihatnya bahwa kayak gitu ya. The way I see it is that apa gitu. Lanjut di sini ya. Ini kalimat baru saja. Cara saya melihatnya itu memberikan pendapat dalam memberi penekanan yang biasa saja ya. Kemudian ada memberikan pendapat tapi penekanannya betul-betul kuat di sini ya. I strongly believe that, saya benar-benar yakin bahwa gitu ya. I strongly believe that kalau virus ini dapat menyebar secepat mungkin apabila tidak menjaga protokol kesehatan. Nah, kira-kira demikian ya. Bisa masukkan sini kalimatnya. Atau I really believe that, saya benar-benar yakin. Nah, ini memberikan penekanan yang kuat ya di sini ya. Kemudian ada I'm convinced that, convinced. Ini convinced that, ya, saya yakin. Oke. Kemudian I'm certain that, ya, saya yakin dengan pasti ya juga. Tinggal tambahkan sini kalimat baru ya, apa pendapat kamu? From my point of view, dari sudut pandang saya, oke. Ini juga ini ya. And there is no doubt in mind that,
There is no doubt in mind. Tidak diragukan lagi bahwa, wah gitu dia ya. Tidak diragukan lagi bahwa. Jadi kita cukup menambahkan setelah ini nanti kalimat baru ya. Apa pendapat kamu di situ? Oke, silakan buat kalimat menggunakan yang ini ya. I really believe that. Nah, kamu buat kalimat baru terserah. Tapi selain contoh yang saya buat, oke. Kemudian ada from my point of view ya, from my point of view apa di sini lagi, oke. Nah, sekarang kita memberikan pendapat itu, tapi pendapatnya itu mulai dari pribadi kita, gitu. Ada pendapat yang kita sampaikan itu bisa saja pendapat yang secara umum. Maksudnya begini. Ada banyak orang atau beberapa orang juga berpendapat sama dengan kita, tetapi ada pendapat yang benar-benar dari kitanya sendiri. Saya sendiri contohnya, saya berpendapat yang saya sendiri gitu, berarti bahwa pendapat itu berasal dari saya, bukan dari orang lain gitu. Nah, ini dia personal point of view. Nah, cara penyampaiannya bagaimana? Ini ya, in my opinion, ya, pendapat saya ya. Atau according to me, menurut saya. Okay. And then by this I mean, ya, dengan ini saya bermaksud atau saya berpendapat ya gitu ya. Personally, I think, secara pribadi saya berpendapat. Nah, tinggal lanjutkan apa pendapatnya secara pribadi. Nah, itu pendapat yang berasal dari diri kita sendiri, maksudnya dari pribadi sendiri ya. Kemudian ada pendapat ini juga bahwa orang lain atau beberapa orang lain juga sependapat dengan kita, jadi kita hanya menyampaikannya secara umum gitu. Nah, ini dia cara penyampaiannya seperti ini ya. Some people say that, ya, beberapa orang mengatakan bahwa, nah itu kita memberikan pendapat tapi juga mengambil pandangan secara umum ya. Some people say that, beberapa orang mengatakan bahwa gitu ya. Oke. Kemudian ada generally it is accepted, ya, secara umum ini diterima ya, diterima bahwa, nah, kira-kira itu ya. Generally it is accepted ya. Kemudian many argue, banyak yang berpendapat gitu ya. Banyak yang berpendapat bahwa belajar online ini dapat menimbulkan kebosanan. Nah, contoh seperti itu ya. Itu secara umum ya, bukan dari pribadinya sendiri. Okay. Almost everyone, hampir setiap orang ya, almost everyone thinks, berpendapat bahwa, kira-kira itu tinggal melanjutkan ya. Almost setiap orang berpendapat bahwa belajar online itu banyak memberikan manfaat. Nah, kira-kira demikian. Nah, itu kalau point of view yang secara umum disampaikan. Kemudian ada responding to opinions. Nah, dari berbagai pertanyaan yang menanyakan pendapat ataupun yang sudah diberikan pendapat, kita meresponnya gimana? Oke, ini dia. I see. Oh, saya mengerti, itu maksudnya. I see, saya mengerti. That is great. Jadi kita memberikan respon. Jadi nggak hanya diam saja ketika orang lain memberikan pendapat ya, tapi kita juga memberikan respon gitu ya. That is great ya gitu. Oh, itu bagus sekali gitu ya. Good point ya. Atau I think so ya, saya pikir demikian ya, saya sependapat juga gitu ya. You have a point there. You have a point there. I see what you mean. Ya, saya mengerti apa maksud kamu gitu. Jadi there is one way of looking at it. Ya, itulah caranya bagaimana melihat itu sebenarnya gitu ya. Oke, jadi itu telah tadi pembahasan kita bagaimana kita menanyakan pendapat kepada seseorang dan juga bagaimana kita memberikan pendapat kepada yang bertanya. Nah, setelah kita memberikan pendapat, nah bagaimana respon kita? Ini dia. Oke, jadi tugas kamu adalah silakan berikan pendapat kamu tentang masa sekarang, yaitu masa pandemi sekarang. Apa pendapat kamu? So, anggaplah saya bertanya, what do you think of
COVID-19 pandemic? Nah, silakan kamu jawab dan buatlah jawabanmu dan kirimkan ke saya. So, I want to say thank you very much. Thanks for watching. See you.